Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Belas Kasihan Tuhan. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini hati Yesus ya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepada orang yang sakit kusta itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Orang ini sudah sembuh, tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Nah, ini peringatan dari Tuhan Yesus. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, orang kusta itu mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga ia dapat disembuhkan. Dari sekian banyak orang kusta pada saat itu, hanya orang kusta inilah yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan kesembuhan langsung daripada Tuhan. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ingat baik-baik, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menjamah orang kusta itu. Maka jadilah sembuh, terjadi miracle, mukjizat. Namun ada satu hal yang menarik dari percakapan orang yang sakit kusta kepada Tuhan Yesus saat itu. Dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang kusta ini menawarkan kepada Yesus, "Kalau engkau mau menyembuhkan aku, maka aku pasti sembuh." Ini menunjukkan sikap kerendahan hati untuk mengundang Yesus menjamah penyakitnya, sehingga ia dapat sembuh. Jarang sekali kita menemukan orang-orang seperti ini. Untuk mendapatkan kesembuhan, dia menawarkan kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau mau, maka aku dapat sembuh." Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, kita pun dapat berkata kepada dia, "Jika engkau mau, engkau pun dapat menjamah dan melawat aku." Mungkin ini doa kita juga kepada Tuhan. Kita bisa ucapkan dengan kerendahan hati kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau jamah dalam hidupku dan hidupmu.
Apa yang kita mau tawarkan kepada Tuhan untuk mujizat itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita. Setiap kita memiliki pergumulan, masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun satu hal, ketika kita mengundang Tuhan Yesus menjamah dan melawat kita, maka sesuatu pasti terjadi. Ingat, Maria berkata, "Jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki." Biarlah setiap kita hari ini boleh datang terus berdoa kepada Tuhan. Kita hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.